Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenalnya. Tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua, orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam, orang penuh لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan menghadap Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat berangkaikan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak dan kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat menghadapkan beliau di hari terakhir ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita malam ini membuka kitab Tahun Huruf. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhitungkanlah dirimu sebelum engkau menghadapi perhitungan Tuhanmu. Perhitungkanlah dirimu sebelum engkau menghadapi perhitungan Tuhan. Gimana kita menghadapi perhitungan kita kepada Tuhan kita? Di alam kubur, yaitu alam akhirat. Yang mana yang dimaksud dengan alam akhirat itu? Alam kubur, alam akhirat. Alam kubur itu alam akhirat. Alam kubur itu alam akhirat tidak? Dua saja. Hah? Ini kita ngaji supaya paham. Alam kubur itu alam akhirat tidak? Alam akhirat. Sembahyang itu alam akhirat tidak? Inilah ilmu. Di mana kau mengambil akhiratmu itu? Di dunia. Dan untuk apa sembahyang? Untuk akhirat. Jadi hakikatnya sholat itu menghadapi akhirat tidak? Masuk dalam akhirat tidak? Berarti kalaulah alam kubur itu alam akhirat, sembahyang itu bukan alam akhirat, berarti ada dua Tuhan berarti. Satu Tuhan di dunia, satu Tuhan di akhirat. Berkelainan Tuhan di awal itu. Allah pun meliputi sekalian alam. 7 lapis langit, 7 lapis bumi dicakup oleh Allah. Alam kubur itu kan alam. Alam dunia itu juga alam, diikuti oleh Allah. Mahsyar itu alam tidak? Alam tempat berkumpulnya kita nanti. Alam kubur tempat penyimpanan jasad. Ya, alam kubur tempat penyimpanan jasad.
pembusukan. Maka kata Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, selagi mayat itu utuh boleh disolatkan di atas kuburan. Inilah fikih. Selagi mayat itu utuh dalam kubur itu boleh disolatkan. Contoh, aku mati, kemudian pergi ke Jakarta. Begitu pulang dan dengar aku mati, walaupun 1 hari juga mendengar, tapi kan tak balik. Kira-kira 3 hari, 2 hari pulanglah ke dia. Pulang ke dia. Dan datanglah kuburan itu. Boleh tidak bersolat? Boleh tidak? Kalau sepakat, boleh tidak? Apa dalilnya? Inilah ilmu. Ini fikih. Fikih ini mesti selesai juga. Fikih ini mengatur hukum. Boleh tidak kita sholat di situ. Nah, kalaulah boleh kita sholat di atas kuburan itu, apa hukum sholat di atas kuburan itu? Inilah ilmu. Bukan bangga kita dengan ilmu. Ini ilmu Allah. Tidak ada ilmu kita. Kita la haula wala. Boleh kita salat di atas kuburan. Kata Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kitab merah. Apa kata Imam Syafi'i? Selagi ada utuh mayat di dalam kubur itu boleh disolatkan. Dalilnya mana? Nabi Muhammad pergi ke Madinah. Dia tanya, mana perempuan yang tukang sapu masjid? Kata sahabat, udah meninggal ya Rasulullah. Mana kuburannya? Kata Rasulullah, aku ingin mensolatkan dia. Kata Rasulullah. Jadi dari perkataan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, boleh mensolatkan jenazah di atas kuburan. Tapi hukum mensolatkan di atas kuburan itu apa hukum sekarang? Wajibkah, sunnahkah? Wajibkah, sunnahkah? Tak kompak. Salah tuh. Salah kita betul ini. Wajibkah atau sunnahkah? Apa sebab sunnah? Betul kata Pak Alun. Karena sebelumnya beliau itu sudah disolatkan. Solat yang kedua kali itu hukumnya sunnah. Ambil ilmu nih. Jadi supaya kita paham, ini tak perlu ngaji. Jadi kalau besok nanti ada misalnya mak kita mati, ayah kita mati, abang kita mati, adik kita mati, kata siapalah. Kita jauh di perantauan, pulang kita dalam 2 hari itu. Kata Imam Asy-Syafi'i, selagi utuh jasad itu boleh. Tapi kita mensolatkan jenazah itu tidak wajib lagi, karena mayat itu sudah disolat. Tapi hukum kalau untuk mensolatkannya tidak perlu. Begitu dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Sahih Bukhari. Ya. Alam kubur itu alam akhirat. Alam mahsyar itu alam akhirat. Alam mizan itu alam akhirat. Sirat itu alam akhirat. Nah, berarti berapa lagi yang mau kita lewati? 4 lagi. Dari alam roh, alam surbiaya. Kenapa mesti ada alam surbiaya? Baru ke rahim ibu. Dia tak langsung dari alam roh, langsung ke rahim ibu, tak mau dia. Karena sifat dari bapak itu ada pada kita. Dari alam roh masuk ke dalam surbiaya. Berapa lama? 40 hari. Dari surbiaya masuk ke rahim ibu 9 bulan 10 hari yang normal. Ada pun yang 7 bulan itu prematur dia. Prematur itu kalau dia 2 bintangnya. Kalau tidak pintar, idiot. Biasa itu. Dari alam roh, alam surbiaya ke alam rahim. Habis alam rahim, alam
Alam dunia, 4 alam. Habis alam dunia masuk alam kubur. Masuk alam kubur ke mahsyar. Mahsyar ni apabila sudah punah dunia ni, habis semua yang tak ada lagi, maka berkumpul kepada mahsyar. Untuk apa? Ditimbang. Karena kata Rasulullah, perhitungkanlah dirimu sebelum engkau menghadapi perhitungan Tuhanmu. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang. Mana amalnya? Bila amal? La ilaha illallah. Sedekah itu amalan tidak? Amalan. Menyambung tali silaturahim itu amal tidak? Amalan. Banyak amalan. Menyapu kepala anak yatim, amalan. Manakiban, amalan. Semua yang baik-baik itu amalan. Nah, dari alam lahir, alam ketuhanan, masuk ke dalam surbi ayah, masuk ke dalam rahim ibu. Jadi yang dua nih, antara ke surbi ayah sama rahim ibu, ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allah Akbar, maka dapatlah ayah di sini. Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, maka dapatlah ayah kita di sini. Walaupun ayah kita masih hidup, walaupun sudah meninggal, yang hidup tabung, celeng. Nanti begitu meninggal dia keluarkan, otomatis tuh keluar tuh. Sebelum lagi dia dimasukkan kubur, sudah keluar lagi. Dikasih oleh Allah tuh. Kenapa? Anak tadi sudah berbuat. Dari alam ruh ke alam surgaya 40 hari. Setelah 40 hari masuk ke alam rahim ibu. Jadi emak dan ayah ketika kita sembahyang Allah Akbar, maka dapatlah ayah di situ. Kenapa dapat ayah di situ? Kenapa dapat emak di situ? Karena dalam pada bapak itu, pada ayah kita ada tulang, ada sendi, ada urat, ada utak. Ada tulang, itu tadi, ada tulang tidak? Ada sendi tidak? Ada urat tidak? Ada utak tidak? Ini otomatis ayah sudah dapat. Jadi senang ayah kita. Yang mana ayah kita sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah meninggal, dia tidak lagi berumur. Kenapa? Waladul soleh. Otomatis transfer langsung transfer. Datang malaikat masuk dalam kubur ini. Ini pola hadiah daripada anak. Karena anak sudah sedekah. Kebaikan itu. Daripada ibu, kulit. Kita ada kulit tidak? Ada. Ada daging tidak? Ada. Ada darah tidak? Ada. Ada rambut tidak? Otomatis. Jadi berapapun zikirmu kepada Tuhanmu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayahmu dapat, emakmu dapat. Ayah kita dapat, emak kita dapat. Mana kita berzikir? Makanya kehebatan zikir dengan sembahyang ada kehebatan. Mana kehebatannya? Sembahyang, ini orang sholat ini sholat ini. Kita duduk di luar, kita tak dapat. Tapi kalau ada orang zikir, kita duduk situ tuh, dapat dulu. Kenapa? Apabila buka kitab Mutiara Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalau ada suatu majelis mengingat aku berzikir kepadaku kata Allah, maka aku hadir di situ kata Allah. Apabila ada suatu majelis, ini suatu majelis tidak ada, maka aku hadir di situ kata Allah. Berarti kalau sudah ada Allah hadir di situ itu, kira-kira ini kita selamat atau tidak? Kira-kira dulu, dengan yang bodoh dulu. Itu kehebatan kita. Nah, kenapa harus kita berikan ilmu seperti ini? Supaya murid, supaya jemaah berpacu dia untuk zikir itu, bukan untuk yang lain. Untuk itu, kalau masalah rezeki, kau usah ada, udah diatur oleh Tuhanmu. Kau hambaku, aku Tuhanmu, semua keperluanmu akan aku beri. Cuma kau mesti ridho dengan ketentuan aku dulu. Ridho tidak? Nak susah ku berikan engkau, kau tak usah ngeluh. Aku Tuhanmu. Ada lain yang disebut Allahu Akbar. Jadi mengambil akhirat itu di alam dunia. Jadi Allah itu meliputi semuanya. Alam dunia diliputi oleh Allah, alam akhirat juga diliputi oleh Allah. Alam mahsyar
juga diliputi oleh Allah. Maka kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Mutiara Nusalihin hadis Sahih Bukhari, ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan daripada Allah besok. Apabila tak ada yang 7 ini, maka karam berhenti. Maka kata Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, sesungguhnya main itu tidak ubah bagaikan orang yang sedang karam di tengah lautan. Main itu tidak ubah sepertinya orang yang sedang karam di lautan. Kenapa? Tak ada yang 7. Mana yang 7 itu? Antara salah satu di antara 7 itu orang yang berzikir, dia menangis kepada Tuhannya. Betul betul. Di mana kita berzikir nangis di tengah malam? Anggaplah kita yang paling berdosa. Anggaplah kita yang paling banyak maksiat. Anggaplah kita yang paling memang banyak dosa yang kita buat kepada Tuhan kita. Beda sama manusia ya. Sama Tuhan itu insyaAllah mudah ya. Sama manusia ini dia. Alam kubur tempat pembusukan jasad. Ini kalau memang jasadnya akan hancur dulu. Makanya mati itu ada 4 tingkat. Hancur dulu, kurus kering, utuh, raib. Hancur dulu baik tak? Yang kedua, kurus kering, belum bagus. Yang ketiga yang bagus, apa itu? Utuh. Jadi kalau ada orang yang sudah meninggal 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, digali kuburannya utuh dia. Utuh. Yang macam mana yang biasa? Nah, itu alhamdulillah. Nah, itu nafsu apa sekarang? Ada. Hah? Ya ayyatuhan nafsul maut. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang? Menghadap kepada Tuhan yang tenang. Kenapa dia tenang? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikirnya Allah hatinya menjadi tenang. Maka perlu, penting, wajib masuk mengambil talqin zikir. Supaya apa? Untuk berpulang roh kepada Tuhan. Memang sepilih nampaknya orang mengambil talqin zikir itu. Itu orang yang mengambil talqin zikir itu orang-orang yang cerdik, bukan orang yang pandai, bukan orang yang pintar. Cerdik. Kenapa? Dia ikut gerombolan, dia ikut gerbong. Ikut gerbong tadi, ikutnya guru-gurunya itu. Istilahnya kita bonceng. Kita ini boncengnya semuanya. Usaha dan aku berbonceng. Siapa yang bertumpangi? Ayah guru. Bonceng. Ayah guru juga bonceng. Sama siapa? Abah Hanom. Abah Hanom juga bonceng. Sama siapa? Abah Sepuh. Abah Sepuh juga bonceng. Bonceng ke siapa? Syekh Tolha. Syekh Tolha juga bonceng. Sampailah ke Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang bisa buka pintu kita. Nanti waktu kita di alam kubur, waktu kita di alam mahsyar, masuk kita ke medan timbang. Maka di dalam kitab Miftahus Sudur, waktu ditimbang besok, kalaulah di dalam tubuhmu, di dalam dirimu terdapat kalimah la ilaha, waktu ditimbang di medan besok, ini medan. Di sini nanti tiangnya, sini medan, di sini engkau, di sini langit dan bumi, engkau di sini. Begitu dimasukkan dalam timbangan ini, karena dalam dirimu itu ada kalimah la ilaha illallah, maka jauh dia lebih berat lagi kalimah la ilaha illallah tadi. Makanya menarik zikir itu ditanamkan lah dan dirasakan, jangan sepele, jangan hanya di lisan. La ilaha illallah, diliputi Tuhan begitu. Kenapa zikir kita tak memakai afdal zikir lagi? Biasa kalau kita di luar kan afdal zikir fa'lam annahu la ilaha, karena kita sudah tahu bahwa sebenarnya zikir yang afdal adalah la ilaha, jadi tak perlu dibilang. Nah, jadi bagaimana orang yang mengucapkan afdal zikir? Tak salah, memang itu dia, memang spesial itu. Ya biarin aja, kita jangan urusin amal orang. Amal kau aja urus,
Diri kau diurus, jangan diri orang urus. Walaupun memang banyak kekurangan orang itu, kekurangan kita yang kita cari. Banyak kok kekurangan kita. Mana ada? Yang sempurna besar. Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu. Nanti waktu kita di alam kubur, masuk alam mahsyar, masuk mizan, ditimbang, terdapat dalam dirimu itu ada kalimah la ilaha illallah. Maka malaikat bilang, ya Allah, ternyata ada asma-Mu dalam diri sekolah, ya Allah. Mengajarkan thariqah tapi belum tentu juga ada menguraikan ilmu seperti itu. Kenapa saya uraikan itu? Supaya jemaah itu semakin yakin dengan Tuhannya. Diberikan ilmu itu supaya mantap sampai kepada Tuhannya. Itu yang kita berikan. Sampai nanti dalam kubur, sampai dalam mahsyar di mizan, ternyata ditimbang besok, ternyata dalam dirimu ada kalimah la ilaha illallah. Inti dari la ilaha illallah itu apa? Allah. Hakikat daripada la ilaha illallah itu apa? Allah. Maka besok engkau waktu menyeberang meniti titian siratal mustaqim, bukan diri ini yang bisa meniti itu besok. Kan? Cepatnya kayak kilat. Bagaimana cepatnya kilat? Kita bisa meniti. Sementara jasad kita hancur. Maka berkumpul besok, dikumpulkan balik, dihidupkan balik. Di padang mahsyar nanti waktu nak berkumpul dihidupkan balik. Karena sudah kiamat di besok, dikumpulkan oleh Allah. Maka tulang ekor itu sudah dibilang tulang sulbi. Tulang sulbi tidak hancur. Tulang sulbi tidak hancur. Dengan tulang sulbi itulah Allah menghidupkan balik lagi. Maka kita besok berkumpul di padang mahsyar. Segini matahari itu besok. Kalau tak ada yang 7 di besok. Apabila tak ada yang 7 di besok, maka kita kalah. Maka kata Imam Samsuddin Al-Qutubi dalam kitab At-Tazkirah, main itu tidak ubah bagaikan orang yang sedang karam di lautan. Dia butuh pertolongan. Mana tolong lagi? Mana pertolongan lagi? Anak sudah punah mati semua, cucu cicit mati semua. Mana ada lagi? Tapi kalau ada yang 7 nih engkau, apa itu? Salah satunya antasaddaku selagi mampu walaupun kurang mampu, upayakan jangan pelit-pelit, jangan hitung-hitung pada Allah. Walaupun hanya kata Rasulullah, dengan sedikit yang kau berikan itu, walaupun separuh biji kurma, apalah biji kurma, temakan pun tidak, tapi paling tidaknya segitu pun jadi. Tuh. Yang lain apa? Orang yang selalu berzikir pada Allah, nangis dia. Nangis itu kenapa? Karena dia merasa dia yang paling hina, dia yang paling doib, dia yang paling lemah, dia banyak dosa. Walaupun dia alim, makanya orang yang banyak masuk ke neraka itu apa? Orang alim yang merasa dia paling berilmu. Nah, nanti udah dalam kubur, alam mahsyar, alam mizan, waktu meniti siratal mustaqim. Karena waktu ditimbang tadi ini ada kalimah la ilaha illallah dalam diri itu, maka tenanglah engkau itu besok. Maka waktu ngambil wudu, gimana? Al-Mas ingat? Waktu basuh kaki, ya Allah, kokohkan kakiku waktu meniti titian siratal mustaqim. Kaki yang mana? Kanan atau kiri? Kanan. Yang kiri yang mana? Ya Allah, waktu yang kanan, ya Allah, kokohkan kakiku untuk meniti titian siratal mustaqim. Baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Yang sebelah kiri, ya Allah, jangan kau tergelincirkan kakiku seperti orang-orang yang sudah engkau tergelincirkan. Jadi waktu kita meniti siratal mustaqim itu, karena ada di dalam diri itu kalimah la ilaha. Karena itu tak bisa dibakar. Karena dengan itu terjadi semuanya. Hingga ma'amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Karena ada la ilaha illallah. Begitu masuk, udah lewat nanti siratal mustaqim ini, itulah surga. Disitulah Nabi Adam, bapak segala batang tubuh, buka kitab Mutiara Rasul Imam An-Nawawi. Berdirilah Adam, datanglah kita nih. Kita kepada Adam, wahai bapak kami, wahai ayah kami, tolong bukakan pintu surga. Kata Adam, aku tak berhak untuk membuka pintu surga. Tapi kau adalah bapak segala batang tubuh. Betul, aku ini memang ayah kalian, kata Adam. Tapi aku juga diusir oleh Allah dari surga nih. Datanglah kalian kepada kekasih kepada kata Adam. Datang kalian kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Maka datanglah kita juga kepada Nabi Ibrahim.
Wahai Nabi Allah Ibrahim, tolong bukakan pintu surga ini, karena engkau adalah kekasih Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Memang aku ini kekasih Allah, tapi aku kekasih paling belakang. Mana buktinya? Asyhadu an la ilaha. Teruskan Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Belakang apa dulu Kak? Nyambung kajinya. Kata Nabi Ibrahim, aku tak bisa, aku tak berhak. Memang aku dikasih Allah, tapi datanglah kalian kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu adalah kalam Allah. Dia mendapatkan kalam Allah. Datanglah kita kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bukakanlah pintu surga ini, karena engkau adalah kalam Allah. Memang betul, aku ini kalam Allah, tapi aku tidak berhak untuk membuka pintu surga ini. Aku memang adalah kalam Allah. Aku adalah mendapatkan kalam Allah, tapi aku tak berhak untuk mendapatkan membuka pintu surga ini. Datanglah kalian dengan kekasihku, yaitu Nabi Isa alaihissalam, karena dia adalah Ruhullah. Maka datang kita kepada Nabi Isa. Wahai Isa, bukakanlah pintu surga ini, kami nak masuk. Kata Nabi Isa, aku tak bisa, karena umat-umatku mentuhankan aku. Aku tak berhak. Datang kalian kepada kekasihku Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Pulkan kaji. Beruntung lagi. Dipikir saya bukanya, tapi pikir saya dalamkan. Buka kitab Mutiara dan Sahih Imam An-Nawawi. Kalau sudah mengerti dengan ilmu, yang intinya kita selalu minta kepada Allah. Sampai di mana otak kita bisa menghafal kitab, tak terhafal-hafal kita, tak terhafal-hafal. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah berikan adalah ilmu laduni, ilmu yang dihantarkan oleh Allah. Kalau sudah Allah menghantarkan ilmu, tidak ada yang mustahil, tak ada yang tidak bisa. Fa'alun lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendak hatinya. Walaupun dia bodoh, dia dongok, dia budak, dia hitam, dia legam, walaupun apapun kerjanya, walaupun tukang botol, walaupun tukang apapun sekalipun, kalau Allah sudah berkehendak, tak ada yang tak mustahil. Beda Allah berkehendak dengan kita yang berkehendak. Kalau kita yang berkehendak, beda jauh. Dia yang berkehendak. Kalau kita berkehendak, kita tidak ada tanda apa pun tak bisa. Kalau Allah nak menyusahkan kita, ridha tidak? Di situ kadang-kadang kita tertarik bertemu belakang. Kenapa aku gini ya Allah? Aku kasih pada engkau, kata Allah, maka kau dulu ku kasihkan ujian dan cobaan. Nabi Musa alaihissalam, dia minta kepada Allah. Apa doa yang dipintanya kepada Allah? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi Nabi Muhammad tidak meminta, tapi Allah langsung kasih. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah yang ngasih kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasihnya kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa masih minta lagi dia. Nabi Musa minta, tapi Nabi Muhammad tidak. Beda jauh perbedaan antara para rasul dengan Nabi Muhammad. Semuanya, coba bayangkan waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj juga. Semuanya sudah berkumpul semuanya di Masjidil Aqsa. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa saat mereka berkumpul, saat itu Nabi Isa masih turun dari langit lagi. Untuk apa? Untuk menunggu kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu. Kenapa tidak Nabi Adam yang menjadi imam? Kenapa tidak Jibril? Kenapa tidak Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim? Sedangkan sanad dia adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak bernama Ismail. Cucu cici Nabi Ismail itulah keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang tunggu menjadi imam? Siapakah Nabi Muhammad itu? Ya, cukuplah tadi. Ya. Banyak-banyak berselawat. Ingat, kita waktu zikir emak dan ayah dapat. Kalau
kita sudah positif kalau kita yang buat. Mama ya'mal masalah dzarratin khairan. Itulah ilmu yang diberikan oleh Allah malam ini. Bukan ilmu aku, bukan. Ilmu Allah. Aturan tadi ini nak mengupas yang lain, tapi itu pula dikupas. Itulah. Yang nak kutunjukkan tadi bukan itu nak teruskan yang lain pula. Tapi begitulah Allah kita ngatur. Demikian.